Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Naila Syamil, mahasiswi STAIN Tengku Dirundeng Labuh, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan MKSPI dengan dosen pengampu Jovial Palitaran, materi tentang Perang Salib. Selamat menonton. Apa itu Perang Salib? Perang Salib adalah serangkaian perang antara umat Kristen Eropa dan dunia Islam yang terjadi di Timur Tengah selama 2 abad. Dipicu oleh seruan Paus Urbanus II pada Konsili Clermont tahun 1095. Perang ini bertujuan utama merebut kembali Yerusalem dan tempat-tempat suci dari kekuasaan Muslim. Faktor penyebab Perang Salib. Yang pertama, faktor agama. Keinginan umat Kristen membebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim dan melindungi hak ziarah keagamaan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Kontrol strategis jalur perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dengan Asia dan sumber kekayaan. Yang ketiga, faktor politik. Dukungan Kaisar Bizantium yang terdesak oleh serangan Seljuk Turki meminta bantuan militer dari Barat. Selanjutnya yaitu perspektif Islam dan Kristen pada Perang Salib. Yang pertama yaitu perspektif Islam. Perang Salib dianggap sebagai agresi dan invasi terhadap wilayah Muslim. Peristiwa ini memicu solidaritas dan perlawanan yang kuat untuk memperkuat identitas Islam. Narasi Muslim menekankan pertahanan dan keadilan melawan penjajahan. Yang kedua yaitu menurut perspektif Kristen. Perang Salib dipandang sebagai perang suci untuk membela iman dan merebut kembali tanah suci yang dianggap milik Kristen. Narasi Barat sering mengkultuskan perang ini sebagai peristiwa heroik. Selanjutnya, dampak positif dan negatif pada Perang Salib. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Dampak positif dari Perang Salib ini ada 4. Yang pertama yaitu pertukaran ilmu pengetahuan. Transfer signifikan teknologi, matematika, astronomi, dan filsafat antara peradaban Islam dan Kristen membentuk fondasi pembelajaran Eropa. Yang kedua yaitu infrastruktur dan perdagangan. Perbaikan jalur perdagangan dan infrastruktur di Timur Tengah meningkatkan konektivitas ekonomi dan mobilitas internasional. Yang ketiga yaitu ordo militer. Munculnya organisasi seperti Kesatria, Templar, dan Hospitaller yang memengaruhi struktur militer dan tata kelola Eropa modern. Yang keempat yaitu kebangkitan intelektual. Fondasi pemikiran yang membawa Eropa menuju era Renaissance dengan revitalisasi seni, sains, dan humanisme. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, kerusakan wilayah. Kehancuran kota-kota besar dalam kekhalifahan Islam melemahkan struktur politik, ekonomi, dan infrastruktur sosial secara mendalam. Yang kedua, permusuhan antar agama. Meningkatnya xenofobia, intoleransi, dan stereotip negatif antar agama yang berlanjut hingga era modern. Yang ketiga yaitu perpecahan politik Islam. Fragmentasi dan perpecahan dalam dunia Islam mengakibatkan kemunduran peradaban yang berkelanjutan untuk berabad-abad. Yang keempat yaitu pembantaian sipil. Tindakan kekerasan ekstrim terhadap populasi sipil di kedua belah pihak menciptakan trauma kolektif yang mendalam. Selanjutnya, periode dan peristiwa penting dalam Perang Salib. Yang pertama yaitu Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1096 sampai 1099. Penaklukan Yerusalem dan tentara salib di bawah kepemimpinan Godfrey de Bouillon menghasilkan pembentukan kerajaan Prusiat Levan. Yang kedua yaitu Perang Salib ketiga pada tahun
1189 sampai 1192. Kepemimpinan visioner Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem dengan taktik militer superior dan diplomasi yang cerdas. Yang ketiga yaitu Perang Salib terakhir, terjadi pada tahun 1291. Jatuhnya kota Akko menandai akhir kekuasaan tentara salib di Tanah Suci dan penutupan era Perang Salib. Kesimpulan yang dapat diambil dari Perang Salib ini adalah Perang Salib adalah rangkaian konflik antara dunia Kristen dan Islam pada abad ke-11 sampai 13 yang dipicu oleh perebutan wilayah suci Yerusalem. Peristiwa ini menunjukkan kuatnya pengaruh agama dan politik pada masa itu, menyebabkan banyak korban dan kerusakan, serta meninggalkan jangka panjang, berupa ketegangan antar agama, perubahan peta kekuasaan, dan meningkatnya kontak budaya, perdagangan, serta pengetahuan antar timur dan barat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.